Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita melanjutkan pembahasan vas ligan yang merupakan bagian dari tumor necrosis factor superfamily ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai transduksi sinyal vas ligan ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang vas ligan. Nah, sekarang kita membahas lagi, melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kita bahasnya yang forward signaling ya. Nah, sekarang kita bahas yang reverse signaling ya. Jadi kalau vas ligan ketemu dengan reseptornya vas ya, maka dia akan mengaktifkan reverse signaling ya. Nah, reverse signaling itu ternyata tidak hanya melalui jalur yang menempel begini ya. Nah, sekarang ditemukan bahwa kalau dulu memang ada yang begini ya, jadi begini nempel terus ini mengaktifkan jalur sinyal intrasel gitu ya. Tetapi sekarang juga ada ditemukan yang seperti ini. Jadi ketika vas ligan itu sudah nempel di reseptornya ya, kemudian dia dipotong oleh enzim metaloproteinase misalnya DAM10 ya, kemudian ini lepas jadi soluble vas ligan, maka dia yang tersisa di sini ya, vas ligan yang tersisa di sini itu akan dilepaskan oleh enzim SPPL2A ya, dilepaskan dari membran sel. Jadi bagian intrasitoplasmik domainnya di sini dilepaskan dari membran sel ya, juga lepas gitu dari membran sel, kemudian mengalami perpindahan migrasi kemana, ke inti sel ya. Nah, ketika dia bagian intrasitoplasmik domainnya ini berpindah, maka dia kan mempengaruhi ekspresi gen. Jadi ada dua reverse signaling untuk vas ligan. Yang pertama adalah begini, utuh begini, mengaktifkan jalur reverse signaling jalur yang dilewati itu satu persatu nanti akan mengaktifkan ekspresi gen target ya. Nah, atau yang seperti ini ya, ikatan kemudian dipotong oleh enzim ADAM10 ya, bagian dari metaloproteinase. Hasil pemotongannya dipecah oleh enzim SPPL2A sehingga intrasitoplasmik domainnya lepas dari membran sel masuk ke inti sel untuk mempengaruhi gen target. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai regulasi aksi dari vas ligan ya. Nah, dulu di awal kita membahas mengenai vas ligan, kita pernah membahas mengenai induksi sintesis dari vas ligan ya. Jadi kalau ada penyebab atau pemicu atau stimulus yang menimbulkan induk ekspresi gen dari vas ligan ya, maka kan ekspresi gen itu kan diawali dengan pembentukan messenger RNA ya. Nah, untuk mematangkan messenger RNA itu kan ada proses yang namanya splicing atau pemotongan ekson dengan intron itu ya. Nah, ternyata hasil pemotongan itu atau splicing itu tidak tunggal ya. Ada beberapa alternatif splicing namanya, pemotongan yang alternatif ya, tidak selalu sama gitu ya. Nah, dari pemotongan yang tidak selalu sama itu akan menghasilkan soluble vas ligan yang short atau yang pendek. Nah, vas ligan S, jadi soluble vas ligan short, itu nanti ketika dia berikatan dengan vas atau reseptor dari vas ligan, maka tidak akan mengaktifkan dari vas ligan itu. Ya, itu regulasi aksi vas ligan ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin kita membahas bahwa hormon androgen itu bisa dirubah menjadi hormon estradiol ya, oleh enzim aromatase. Kemudian estradiolnya nanti mengaktifkan estrogen reseptor. Estrogen reseptornya memicu pembentukan vas ligan ya. Tetapi yang di jalur ini bisa estrogen reseptor itu bisa mengaktifkan faktor transkripsi RANX ya. Nah, RANX yang dihasilkan itu akan menghambat kerja dari enzim aromatase
Nah, kalau ini dihambat maka proses yang ke sini juga akan dihambat ya. Itu regulasi yang kedua. Yang ketiga, nah ini kalau dulu kita mengatakan bahwa interleukin 6 itu meningkatkan ekspresi faz ligan dan faz, ya memang ada penelitian yang lain yang menunjukkan sebaliknya bahwa interleukin 6 itu menurunkan ekspresi dari faz ligan maupun faznya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini regulasi aksi faz ligan ya. Jadi kalau ada faz ligan sudah berikatan dengan faz, kemudian ada sekretory faz ligan atau sekretory faz yang ikut nimbrung di sini, nah ini justru menyebabkan tidak terjadi sinyal yang ke sana, jadi tidak terbentuk diskompleks. Kalau diskompleks tidak terbentuk, tidak ada aktivasi GSP8. Kalau tidak ada aktivasi GSP8, tidak ada apoptosis atau tidak ada kematian sel gitu ya. Nah, itu regulasi yang berikutnya. Nah, saya kira itu dulu ya. Insya Allah pekan depan kita sambung lagi dengan masih membahas tentang faz ligan ini ya. Insya Allah fungsinya ya. Ya, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.